Kembali lagi di channel aku, Karunia Anasya. Jadi guys, pada kali ini dan di video kali ini aku bakal bikin video di Roblox. Karena aku udah lama gak bikin video, jadi aku bikin video lagi. Jadi hari ini aku mau cerita horor lagi nih guys. Nah, cerita horornya di Tower of Coffee. Nah, ini aku bukan punya Robux, melainkan ini aku jadi cantik itu, melainkan aku pakai dress up ini yang di belakang aku. Tapi sebelum nonton kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Yaudah yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Enjoy! Nah guys, jadi hari ini aku mau cerita tentang semua cerita horor. Jadi aku mau cerita. Nah waktu itu aku mau cerita pengalaman temen aku. Jadi waktu itu temen aku ini karena temen aku tuh masih kelas 2. Dia tuh pergi sama mama papanya itu ke hotel. Jadi nama teman aku ini panggil aja menggunakan nama samaran, yaitu Sinta. Jadi teman-teman, si Sinta ini nginep ke hotel di salah satu ininya yang punya ayahnya ini. Nah jadi maksudnya teman aku ini, gimana sih cara ngomongnya, teman aku ini ke hotel. Nah di saat itu kamar dia sama kamar mama papanya itu kepisah guys. Jadi dia tuh menceritakan pengalaman dia tidur sendiri. Nah karena banyak itu tetangganya banyak ya, dia juga punya tetangga di bawah, di atas, pokoknya karena di hotel jadi tetangga dia pasti banyak. Nah di situ karena dia tuh kalau tidur biasanya di rumahnya nggak ngunci kamar, karena emang yang masuk kamar juga orang rumah kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau di hotel gak ngunci kamar rumah ya orang lain juga bisa masuk kali. Nah waktu itu dia tuh lagi nonton film horor. Nah pas nonton film horornya dia itu takut dong pas mau tidurnya malam-malam, karena emang suka dimatiin lampunya nih. Jadi dia takut, terus kunci pintu kamarnya ini. Nah dikunci lah tuh pintu kamarnya. Nah habis dikunci dia tidur. Kebesokan paginya karena dia udah punya aplikasi WhatsApp ya dibuka tuh WhatsApp. Nah besok paginya dia gak tahu lihat nomor orang, gak tahu nomor orang siapa itu, tapi nomor orang yang dia gak kenal itu ngomong kayak gini, tadi malam kenapa pintu hotel dikunci, pintu kamar hotel dikunci gitu. Temen aku ini langsung kaget, langsung dihapus lah tuh balesannya. Kebesokannya langsung hilang tuh nomor, gak ada. Nah di sini aku juga bingung kenapa bisa kejadian kayak gini. Aku gak tahu kenapa bisa kejadian kayak gini dan kenapa tiba-tiba banget gitu loh. Ini mendadak, bener-bener tiba-tiba. Kenapa gitu loh tiba-tiba. Tapi di sini aku kayak bingung, terus aku mikirin mungkin itu cuma halu. Tapi kata dia tuh beneran. Tapi aku juga takut sih. Nah lanjut ke cerita selanjutnya. Nah jadi gini ceritanya kan. Ini ada salah satu cerita lagi. Jadi waktu itu tuh dialamin sama, aku tuh punya temen namanya, kita kasih nama samaran. Nah temen aku ini namanya Lisa. Lisa, panggil aja temen aku Lisa. Itu buat nama samaran dia. Nah Lisa ini punya temen. Nah waktu itu si Lisa ini punya temennya itu temennya si Lisa. Temennya si Lisa ini tuh namanya, kita kasih nama Bobby ya teman-teman. Kita kasih nama samaran juga, nama temennya si Lisa Bobby.
Nah waktu itu si Bobby nyeritain ke si Lisa, Lisa apa gitu kan, kata si Lisa. Kata si Bobby, itu tadi malam kan aku jemur baju. Nah di situ ada adik aku yang suka ngampirin aku. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, kakak, kan kakak jemur baju. Iya tuh kan dek. Maksudnya si Bobby ini ngapain jemur baju malam-malam ya kan. Nah terus si adiknya ini ngomong, kakak di luar lagi hujan, ada salah satu baju putih yang terbang kemana-mana, ada salah satu yang nyangkut di pohon juga. Kata kakaknya ini, kata si Bobby ini, lah perasaan aku gak jemur baju malam-malam, si Bobby ini jemur baju, kata adiknya. Tapi si Bobby-nya gak jemur baju, padahal kata adiknya ini jemur baju. Dilihatlah sama si Bobby di luar gak ada apa-apa, kosong. Aneh banget, di luar gak ada apa-apa gitu kan, kosong, masa melompong gitu kan, kayak aneh banget. Nah akhirnya si Bobby bingung, terus ngomong, adek, kakak gak jemur baju sama sekali, lihat aja tuh di atas. Adiknya langsung ngomong, kakak itu lihat sendiri, kakak di depan mata kakak tuh ada baju yang nyangkut di pohon, salah satunya itu, padahal gak ada apa-apa, kata si Bobby ini. Terus akhirnya si Lisa waktu itu datang ke rumahnya, kebesokannya temen aku tuh datang ke rumah si Bob, ke rumah temennya ya. Kata si Lisa, aduh gimana ini, pasti itu adik kamu indigo ya, bisa lihat mungkin itu dunia gaib. Terus si Bobby, nakut-nakutin aja, udah deh. Akhirnya mereka main lagi tuh. Nah teman-teman, jadi pertanyaan di cerita ini, kenapa gitu loh bisa adiknya ini ngeliat, adiknya si Bobby ini lihat kalau misalkan di situ tuh ada baju yang dijemur gitulah. Padahal kan nggak jemur baju sama sekali. Lagian siapa yang jemur baju malam-malam gitu kan. Nah ini aku tanya ke si Lisa gitu ke. Jadi kan tadi baru aja tadi pagi aku ngomong ke si Lisa, Lisa cerita yang Bobby yang udah kamu ceritain kemarin serem banget gitu loh. Jadi aku tuh punya temen gitu kan. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti maksud cerita ini, aku tuh punya teman namanya tuh Lisa. Nah si Lisa ini punya teman lagi namanya Bobby. Aku gak kenal si Bobby, tapi aku kayak denger aja gitu si Bobby tuh siapa gini. Jadi si Bobby tuh tetangganya temen aku, tetangganya si Lisa. Nah si tetangganya si Bobby ini adiknya ngomong, katanya ada yang jemur bajunya terombang-ambing nih, padahal nggak jemur baju sama sekali. Nah gitu ceritanya, kalau kalian nggak tahu ya, maksudnya ini bener-bener aneh gitu loh. Sekarang ke cerita selanjutnya. Jadi aku bakal cerita yang lumayan aneh sih menurut aku. Nah ini cerita dari salah satu followers aku. Nah kalau kalian followers aku waktu tahun 2022 nih, 1 tahun yang lalu gitu. Tapi ini followers aku komentarnya udah lenyap, jadi kalian gak bisa lihat deh di channel aku. Jadi ini tuh komentarnya udah lenyap tapi masih ingat. Jadi dia tuh nyeritain kayak gini, halo Kanasia, iya halo juga. Jadi waktu itu pengalamannya kayak gini. Jadi waktu itu maghrib aku main kan tuh sama temen aku dari siangnya. Terus tiba-tiba karena udah maghrib aku pulang. Nah di situ pas jalan naik sepeda kok kaki aku tuh ngerasa sakit. Terus tiba-tiba aku turun kak. Terus habis turun tuh aku tuh kayak ngerasa ada yang di pundak aku tuh, ada yang naikin pundak aku gitu, padahal gak ada siapa-siapa gitu loh. Nah terus di situ aku tuh kayak
geteran gitu loh, bulu kuduk aku pada itu apa tuh, pokoknya gitulah. Gak tahu, aku lupa lagi. Pokoknya bulu kuduk aku tuh pada geteran. Terus di situ akhirnya tuh aku jalan kaki sambil ngedorong sepeda aku. Nah, sambil gak enak, punggung aku tuh kayak ada yang naikin punggung aku. Terus pas udah nyampe di depan rumah aku tuh, aku ngerasa yang di pundak aku tuh udah hilang. Terus tiba-tiba tuh ada cowok tanpa kepala gitu di pojokan rumah aku, diem, gak lihat aku sama sekali. Terus kayak hilang begitu aja, cepet banget hilangnya. Di situ aku gak tahu perasaan aku atau gimana, tapi itu nyata banget aku liatnya. Di situ aku benar-benar takut banget, dan aku langsung lari masuk rumah dan menceritakan itu semua. Wow, cerita ini lumayan juga ya menurut aku. Lumayan serem gitu. Kenapa? Bukan lumayan lagi, ini serem banget. Masa dia lihat orang tanpa kepala yang lagi enak-enak duduk gak ngeliat dia sama sekali. Wah, katanya hilangnya sih cepet banget. Namanya juga hantu, pasti kan hilangnya cepet banget, dar gitu. Aku takut juga sih. Nah, buat kalian nih yang indigo, samaan dong kayak aku. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku juga nih, cerita horor pengalaman aku sendiri. Jadi aku tuh punya cerita horor. Jadi aku tuh sering banget gak bisa tidur malam-malam. Aku tidurnya masih sama mama papa aku. Jadi kayak namanya juga masih kelas 2 gitu. Ada yang udah punya tempat tidur, ada yang belum punya gitu. Nah, aku tidurnya kan masih sama mama papa tuh, jadi maklum lah. Nah, aku suka gak bisa tidur, tapi ya malam-malam ini tuh aku malamnya itu gak bisa tidur, kebangun dari jam 3 sampai jam 5. Itu aku tidurnya jam 5. Nah, di situ aku tuh awalnya tuh diem dan masih biasa-biasa aja manggil ibu gitulah. Aku nggak manggilin ibu aku. Nah, abis aku manggilin ibu aku, disitulah udah tanda-tanda muncul, ada suara pintu kebuka. Kalian tahu kan suara pintu aku? Nah, pintu kamar aku tuh kebukanya, suaranya tuh cetreng gitu kan. Soalnya pintu kamar aku ini udah lumayan rusak dan udah gak bisa dibenerin lagi, jadi cetreng gitulah suara pintu aku kebuka, pintu kamar aku kebuka. Padahal nggak ada yang buka sama sekali, cuma suaranya aja. Tapi abis itu setelah beberapa menit aku dengerin pintu itu kebuka, pintu itu ngedenger lagi suara pintu kebuka sambil pintunya juga kebuka sendiri tanpa apa-apa. Di situ aku ngebangunin ibu aku, ibu itu ibu lihat buka pintunya gitu. Karena emang takut ya, namanya juga emang emang namanya juga takut pasti kan. Nah, di situ aku udah panik banget. Terus tiba-tiba aku dengar suara orang sapu-sapu bener-bener kenceng, sama ada bau kayak bau angus gitu dari sampah yang dibakar. Wow. Dan aku tidur jam 5 setelah mendengar itu semua. Jadi guys, gitu dulu aja untuk video kali ini. And jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian suka sama ceritanya dan video ini. Maaf aku jadi jarang bikin video, karena emang aku tuh suka lupa gitu. Dan mohon maaf kalau di sini ada suara-suara dari luar atau dari sini gitu, abaikan aja suara-suaranya. Dan bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih.